Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat matematik sekalian, kita bertemu kembali di sesi kali ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang bilangan pecahan, salah satu subbab dari materi bilangan. Di pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan. Karena sebelumnya kita telah membagi menjadi dua bagian besar, ada penjumlahan dan pengurangan pada pecahan biasa, kemudian perkalian dan pembagian pada pecahan biasa. Kemudian bagian yang kedua nanti kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pada pecahan desimal beserta perkalian dan pembagiannya di pecahan desimal. Nah, kemarin pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pada pecahan biasa, bahkan pecahan campuran sempat kita bahas. Silahkan disimak di video sebelumnya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas perkalian dan pembagian pada pecahan biasa. Nah, sahabat matematik sekalian, pada perkalian dan pembagian pada pecahan biasa ini nanti akan sedikit relatif lebih mudah daripada penjumlahan dan pengurangan sebelumnya. Nah, untuk perkalian dan pembagian pecahan biasa tentunya berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan, sehingga ada catatan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, perkalian pecahan biasa adalah proses operasi perkalian antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut, sehingga lebih mudah, gitu ya. Pembagian pecahan biasa nanti merupakan bentuk lain dari perkalian terbalik dari dua pecahan atau lebih. Nah, nanti yang kedua, pembagian akan lebih jelas ketika kita mencobanya. Itu kita bahas yang pertama tentang perkalian pecahan biasa. Silakan disimak. Oke, sahabat matematik sekalian, sebagai ilustrasi kita akan membahas tentang perkalian ya. Sebagai contoh, bagi dua. Misalnya sahabat matematik memiliki pecahan biasa 2/3. Kemudian akan dikali perkalian dengan misalnya 3/5. Nah, karena ini perkalian tadi adalah operasi perkalian pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, maka kita tinggal kalikan. Pembilang dikalikan, kemudian penyebutnya dikalikan sendiri. Nah, 2 kali 3 jawabannya 6. Kemudian 3 kali 5, 15. Nah, ini jawaban seperti ini, sahabat matematik. Kalau tidak ada jawaban ini, mungkin ada jawaban yang lain. Misalnya jawabannya berubah menjadi 2/5. Barangkali jawabannya ini. Kok bisa? Nah, ini namanya penyederhanaan dari bentuk yang sebelumnya. Kita bagi dengan, kita sederhanakan ya. Kita ambil di sini. 6/15 dibagi pembilang dan penyebutnya, kita bagi dengan faktor persekutuannya, bisa FBB, bisa faktor persekutuan, tidak harus yang paling besar. Misalnya kita ambil kalau 6 dan 15 faktor persekutuannya kan 3 ya. 3 berarti jawabannya menjadi 2, 6 dibagi 3 2, 15 dibagi 3 ketemunya 5, 2/5. Ini sudah paling kecil karena sudah tidak ada persekutuannya. Berarti ini FBB-nya ya 3. Nah, selesai. Ini perkalian. Cukup singkat seperti itu. Atau mungkin ada pendapat kalau misalnya bisa disederhanakan di depan, boleh. Kalau misalnya seperti ini. 2/3 dikali 3/5. Sahabat matematik mau menggunakan seperti ini, boleh juga, tapi nanti ya ini nanti kita bahas di pembagian, karena ini nanti ada istilah pembagiannya juga. Oke, lebih tepat yang ini, tapi nanti pakai ini juga boleh, hasilnya 2/5 sama. Oke, ini coret di depan. Cukup mudah sahabat matematik, sehingga kalau nanti pecahannya campuran akan lebih efektif kalau dirubah jadi pecahan biasa, sehingga lebih mudah untuk perkalian. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Bagaimana kalau kita punya pembagian pecahan
biasa. Oke. Sebagai ilustrasi sahabat matematik, untuk contoh pembagian, tadi kan pembagian itu merupakan perkalian terbalik, begitu ya. Nah, misalnya begini, sahabat kalau masih ingat ya, 4 dibagi 2 itu kan hasilnya 2. Nih, gini. Nah, kalau jadi pecahan, nanti jadi pecahan, misalnya kita punya 2/3, kemudian dibagi 2, ada kasus yang seperti ini, nanti kita bahas. Yang kedua, nanti kalau misalnya kita punya misalnya berapa? 5/6 dibagi, ya nggak ada persekutuannya ya, misalnya anggap aja 4/7, ada persekutuannya nggak masalah. Oke, nanti ada seperti ini, ada 2 kasus. Oke, kita bahas yang pertama. Nah, kalau seperti ini pada bilangan bulat 4 dibagi 2, atau ini kalau dituliskan 4 dibagi 2 ya, sama dengan kan 2. Kalau ditulis jadi bentuk pecahan seperti ini, maka untuk 2/3 dibagi 3, yang pertama 2/3 dibagi 2, mohon maaf, itu 2 ini kan bisa ditulis dalam bentuk pecahan menjadi 2/3 dibagi 2/1, begini. Nah, nanti pakai yang ini boleh. Tapi sebelumnya sahabat matematik pakai yang ini ya, pakai bilangan bulat dulu ya. 2/3 kita bagi dengan 2. Nah, karena 2 itu bisa ditulis dalam bentuk 2/1, maka ini bisa ditulis jadi 2/1. Nah, sehingga bentuk ini sahabat matematik kita bisa peroleh jadi seperti ini, 2/3 dikali 1/2. Nah, ini ke atas. Yang 2/1 ke atas jadi 1/2. Nah, awalnya kan ini ya, 2/3 dibagi 2/1, maka tinggal pembalik. Ini yang disebut tadi pembagian itu adalah perkalian terbalik, itu yang belakang ini. Nah, sehingga ketika seperti ini bisa menjadi 2/6 jawabannya kalau ada ini. Kalau nggak ada, sahabat matematik bisa membaginya, ini dibagi gini, menjadi 1/3, boleh. Nah, atau yang ini, jawabannya terserah pilihan opsinya gitu. Nah, ini sehingga dengan ini sahabat matematik, dengan ilustrasi ini perubahan dari bentuk yang ini menjadi bentuk ini itu didasari dari sini dulu dasarnya. Nah, kalau ini sudah paham, maka sahabat matematik bisa langsung praktekkan ke yang ini. Nah, oke, kita praktekkan yang itu ya. 5/6 yang kedua, 5/6 dibagi 4/7. Maka kita bisa menuliskan 5/6 dirubah menjadi perkalian 7/4. Nah, sehingga hasil kalinya 35/24. Sehingga kalau jawaban pecahan tidak ada, bisa dirubah jadi pecahan campuran 1/11/24. Oke, jawabannya seperti itu. Nah, ini sahabat matematik untuk bentuk pembagian dalam pecahan. Nah, kalau ada pertanyaan bagaimana nanti kalau pembagiannya pecahan campuran seperti ini, maka efektifnya kita pakai dirubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, itu akan lebih efektif. Tidak bisa langsung dikerjakan seperti pada proses yang pecahan, penjumlahan dan pengurangan, berbeda ya. Jadi tidak bisa seperti itu. Oke, itu sahabat matematik sekalian, pertemuan kita di kesempatan kali ini ya, untuk pembagian sama perkalian. Nah, ini pertanyaan, bagaimana dengan pecahannya? Kalau pecahannya campuran dikali, nah, oke, kita ambil satu kasus, sehingga kita bisa ambil kesimpulannya. Oke, kita ambil satu kasus yang pertama, satu-satu aja ya. Efektif yang mana? Kalau kita punya 1/3, kita kalikan saja, dikali dengan misalnya 2/3/4. Oke, hasilnya berapa?
kita pakai yang standar, kita rubah dulu dengan pecahan biasa menjadi 4/3 dikali dengan 11/4. Oke, bentuk ini bisa dikerjakan sama dengan saudara depan, maka kita bisa mengesahkan jawabannya menjadi 11/3, atau bentuk lainnya pecahan campurannya 2/3. Oke, sekarang kita gunakan cara yang dipakai pada pecahan operasi penjumlahan sama pengurangan kemarin. Nah, ini opsi 2. Misalnya 1/3 dikali 2, 3/4. Apakah bisa dikerjakan dengan perkalian seperti ini? Oke. 2 ditambah 1/4. Hasilnya 2/4. Apakah sama? Nah, ternyata tidak sama. Nah, maka cara yang ini, sahabat matematik sekalian, cara ini hanya digunakan pada operasi jumlah dan pengurangan. Tidak bisa dipakai untuk operasi perkalian dan pembagian. Maka itu syaratnya. Hingga bisa diperhatikan ya untuk perkalian dan pembagiannya. Oke, terima kasih waktunya. Semoga bermanfaat. Silakan dilanjut dengan latihan mandiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.